Selamat pagi adik-adik kelas 9. Kembali kita bertemu dalam pelajaran matematika. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang bilangan berpangkat, di mana pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu pemangkatan, bagaimana bentuk umumnya, kemudian kita juga sudah mengenal sifat-sifat perpangkatan. Baik kalau perpangkatan itu memiliki bilangan pokok yang sama maupun bilangan pokok yang berbeda. Kemudian pertemuan yang lalu kita juga sudah berlatih ya bagaimana cara-cara menghitung soal-soal yang berkaitan dengan sifat perpangkatan. Dan untuk hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang pangkat tak sebenarnya. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang bentuk akar. Nah, seperti apa materi yang akan kita pelajari? Mari kita simak terus video berikut. Nah, adik-adik, ini yang pertama yang kita pelajari ya hari ini, pangkat tak sebenarnya. Nah, dalam pangkat tak sebenarnya ini ada 3 syarat ya. Yang pertama, yang A pangkat 0. A pangkat 0 ini menghasilkan nilai 1. Berapapun nilai di sini, berapapun angka di A ini, jika dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Tapi ada terkecualinya. Nah, A itu tidak boleh ya, A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Berapapun nilainya, yang pasti selain 0 itu bernilai 1. Yang berikutnya ya, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N ya. Contohnya, mungkin kalau dengan contoh kalian bisa mengerti lebih jelas. Contohnya, misalkan ada soal seperti ini. 3 pangkat negatif 3. Nah, berapakah hasil dari 3 pangkat negatif 3? Kalau kita hitung, nah, akan menjadi seperti ini ya. 1 per. Nah, di sini A, di sini 3. Berarti 3 itu sebagai pengganti A. Sekarang A itu sebagai penyebut ya. Pangkatnya bukan lagi negatif tapi positif. Berarti akan menjadi 3 pangkat 3. Nah, akan menjadi sama dengan 1 per 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, jadi begini caranya yang kedua. Jadi jika ada soal semacam ini, begini proses pengerjaannya. Nah, kita ke syarat yang ketiga adik-adik, yaitu A pangkat pecahan. Nah, jika pangkat pecahan, misalkan ini A pangkat M per N, itu akan menghasilkan akar pangkat N dari A pangkat M ya. Dibaca akar pangkat N dari A pangkat M ya, dibaca seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya jika ada soal? Pak Sevi akan berikan contoh kembali. Misalkan contoh, ada soal semacam ini, 8 pangkat 2 per 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, sama seperti sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini, 8 ini pengganti A, 2 ini pengganti M, 3 ini pengganti N. Jadi kalau kita ikuti akan menjadi akar pangkat 3 dari 8 kuadrat atau 8 pangkat 2. Nah, sekarang di sini kalian cari dulu hasilnya 8 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah
64. Jadi akar pangkat 3 dari 64. Nah, jangan lupa adik-adik, kalau akar pangkat 3 itu berbeda dengan akar kuadrat. Kalau akar kuadrat ya, kalau misalkan kita menghitung akar kuadrat dari 64, berarti hasilnya adalah 8. Kenapa 8? Karena 8 dikali 8 itu menghasilkan 64. Sekarang kalau akar pangkat 3, berarti artinya carilah satu bilangan yang jika dia dikalikan 3 kali itu menghasilkan 64. Berapakah dia? Ya, hasilnya adalah 4. Nah, sampai di sini bisa dipahami adik-adik ya. Pelajaran ini sebenarnya sudah kalian dapatkan di kelas 6 untuk akar pangkat 3. Nah, jika kalian lupa, mari kita ingat kembali tentang akar pangkat 3. Nah, adik-adik, mari kita ingat kembali pelajaran yang waktu lalu waktu kalian masih duduk di bangku SD berkaitan dengan akar pangkat 3. Kalau kita belajar tentang akar pangkat 3, berarti ada kaitannya dengan bilangan berpangkat 3. Nah, mari kita mulai dari bilangan berpangkat 3. Nah, mulai dari 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu mari kita isi bersama-sama. 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27, kemudian 4 pangkat 3 itu 64, kemudian ini 125, ini 216, kemudian ini 343, lalu 512, lalu 729, dan terakhir adalah 1000. Kita sampai 10 pangkat 3 saja. Nah, di sini kita punya pasangan-pasangan satuan ya. Kalau 1 itu 1, 2 itu 8, kemudian 3 itu 7, 4 itu 4, 5 tetap 5, 6, 7 itu 3, kemudian 8 itu 2, 9, 0. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi sekarang misalkan ada contoh soal seperti ini ya. Ada contoh soal seperti ini, misalkan nomor 1. Hitunglah 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 itu berarti artinya adalah 12 dikali 12 dikali 12. 12 dikalikan 3 kali. Berarti hasilnya berapa? Ya, kalau kita hitung hasilnya adalah 1728 ya. Nah, kemudian bagaimana kalau akar pangkat 3? Nah, jika kita menghitung akar pangkat 3, misalkan di sini akar pangkat 3 dari 5832. Bagaimana caranya kita menghitung? Nah, mari kita di sini bagi. Nah, kita lihat angka 2. Satuannya adalah 2. Kalau satuannya 2, pasangannya berapa? Jika satuannya 2, pasangannya adalah 8. Maka angka belakangnya adalah 8. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. 5. Angka 5. Cari bilangan berpangkat 3 yang paling mendekati 5. Nah, di sini 5 itu berada di sekitar ini, ya. Antara 1 dan 8. Kita pilih angka terkecil. Angka terkecil yaitu 1. Berarti jawabannya adalah 18. Bagaimana untuk soal nomor 3? Akar pangkat 3 dari 32.768. Sama seperti tadi, kita bagi. Ya. Satuannya kita lihat di sini adalah 8. 8. Kalau 8 satuannya, pasangannya siapa? Kalau 8 satuannya, pasangannya adalah 2. Maka di sini 2. 32. Cari pangkat 3 yang hasilnya 32. 32 ada di sini, ya. Kita pilih yang terkecil. Yang terkecil adalah 27. 27 berasal dari 3 pangkat 3. Berarti jawabannya adalah 32. Jadi begitu adik-adik, apakah bisa dimengerti? Nah, inilah akar pangkat 3 atau bilangan berpangkat 3. Nah, adik-adik, kita masuk ke materi yang terakhir kita pelajari hari ini, yaitu bentuk akar. Nah, di dalam bentuk akar ini, misalkan ada bentuk seperti ini, A pangkat M per 2, ya. Jika A pangkat M per 2 kita jabarkan akan menjadi, sebenarnya di sini akan menjadi akar pangkat 2 dari A pangkat M. Tapi karena ini akar kuadrat sudah umum digunakan,
ini tidak perlu kita tulis ya. Jadi akar kuadrat dari A pangkat M dibaca seperti itu. Nah, namun dalam hal ini hasil akar itu belum tentu selalu bulat ya adik-adik. Jadi kadang juga tidak bulat, namun bisa disederhanakan. Contoh, misalkan waktu kelas 8 kemarin kita sudah melewatinya ya. Misalkan ada contoh seperti ini, 2 pangkat 3/2. Hitunglah hasil dari 2 pangkat 3/2. Nah, di sini kalau kita jabarkan akan menjadi akar kuadrat dari 2 pangkat 3. Jadi kalau kita hitung 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi di sini hasilnya adalah akar 8. Akar 8 ini dapat kita sederhanakan ya adik-adik ya. Nah, kalian cari sekarang, hitung 8 itu berasal dari berapa dikali berapa. Cari satu bilangan yang akar kuadratnya itu bulat. Berapa adik-adik? Ya, 4 ya. Jadi akar 8 itu berasal dari 4 dikali 2 ya. Nah, ini dapat kita pecah. Akar 4 dikali 2 itu kan berasal dari akar 4 kali akar 2 kan begini. Jadi akar 4 itu berapa? 2. Akar 2 tetap kita tulis akar 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2. Seperti ini bentuk sederhananya. Nah, adik-adik, kita masuk ke sifat bentuk akar. Misalkan di sini bentuk yang pertama, A akar P, A dikali akar P. Kemudian di sini plus minus B akar P atau B dikali akar P. Nah, di sini adik-adik kita dapat menggunakan salah satu sifat dari operasi hitung bilangan ya. Jadi di sini mau ditambah mau dikurang ya. Jadi kalian bisa gabungkan di sini antara A dan B. Nah, kebetulan di sini akarnya sama ya. Jadi kalau akarnya sama di sini, akarnya bisa ditaruh paling luar. A ditambah B atau A dikurang B. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan di sini ada akar A dikali B. Nah, dapat dipecah menjadi akar B menjadi dikali akar A dikali akar B. Sifatnya seperti ini sudah kita gunakan di sini ya. Seperti nomor 1 ini contoh di sini sudah kita gunakan ya. Kemudian sifat yang ketiga, misalkan akar A per B. Nah, dapat kita jabarkan menjadi akar A dibagi akar B. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi materi kita hari ini ada 2 hal yang kita pelajari ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang pangkat tak sebenarnya, dan yang terakhir kita sudah belajar tentang bentuk akar. Nah, untuk dapat lebih jelasnya dan lebih mengerti kalian nanti, mari kita lebih banyak berlatih lagi dengan soal-soal yang ada.